Kades Kohot dan polemik pagar laut, dari sengketa tanah hingga sorotan publik. Kepala Desa Kohot, Arsin, tengah menjadi pusat perhatian publik. Polemik terkait pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, memicu perbincangan luas di berbagai media dan masyarakat. Kasus ini mencakup isu abrasi, kepemilikan sertifikat tanah, hingga sorotan terhadap gaya hidup sang kepala desa. Berikut adalah rangkuman lengkap mengenai persoalan ini. Persoalan dimulai dengan klaim bahwa area pagar laut dulunya merupakan empang. Arsin menegaskan bahwa abrasi laut sejak tahun 2004 telah menyebabkan hilangnya tanah tersebut. Namun, Nusron Wahid, pihak yang berwenang dalam penyelesaian sengketa ini, menyatakan bahwa tanah yang hilang akibat abrasi tergolong sebagai tanah musnah dan tidak dapat dipertahankan status kepemilikannya. Secara faktual, material tanahnya sudah tidak ada. Maka, sertifikat yang ada atas tanah tersebut harus dibatalkan, tegas Nusron Wahid. Ia juga menunjukkan bukti fisik berupa gambar area tersebut yang kini sepenuhnya berada di bawah permukaan air laut. Keputusan ini memicu perdebatan. Arsin tetap bersikeras bahwa lahan tersebut memiliki sejarah sebagai empang yang dulunya digunakan oleh warga. Namun, Nusron Wahid memilih untuk tidak memperpanjang perdebatan, memastikan bahwa sertifikat tanah di area yang telah musnah akan dibatalkan satu persatu setelah melalui proses pengecekan. Di tengah konflik ini, Arsin menarik perhatian dengan tindakannya yang kerap menghindar dari wawancara media. Seusai Nusron Wahid memberi pernyataan, awak media mencoba meminta konfirmasi langsung dari Arsin. Namun, kepala desa ini menolak memberikan keterangan dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Mau salat Jumat nih, nanti ketinggalan, sudah-sudah. Ucap Arsin sembari menunjuk ke arlojinya. Setelah itu, ia meninggalkan lokasi dengan pengawalan ketat dari beberapa pria yang diduga pengawal pribadinya. Upaya awak media untuk mendapatkan pernyataan tambahan pun kembali gagal setelah Arsin menghindar usai salat Jumat. Tak hanya persoalan pagar laut, perhatian publik juga tertuju pada harta kekayaan Arsin. Beberapa unggahan di media sosial, salah satunya dari akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, mengungkapkan bahwa Arsin memiliki sejumlah barang mewah, termasuk mobil Toyota Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Ia juga disebut-sebut pernah menggelar hajatan besar selama 3 hari 3 malam pada Mei 2024, mengundang grup dangdut terkenal, Family Group. Postingan ini dengan cepat menjadi viral, ditonton hingga 13 juta kali dan dibagikan lebih dari 32.000 kali. Namun, hingga kini, klaim tersebut belum terkonfirmasi secara resmi. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, memberikan klarifikasi terkait hal ini. Menurutnya, kendaraan mewah tersebut sudah dimiliki kliennya sebelum menjabat sebagai kepala desa. Ia juga meminta publik untuk tidak terburu-buru menilai tanpa memahami konteks yang lebih luas. Kasus ini telah memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Publik mempertanyakan apakah ada pelanggaran hukum dalam kepemilikan sertifikat tanah di area pagar laut. Selain itu, dugaan penyalahgunaan wewenang dan potensi tindak korupsi juga menjadi perhatian utama. Banyak warga yang merasa kasus ini harus segera ditangani secara transparan agar tidak merugikan masyarakat sekitar. Tanah yang terkena abrasi seringkali menjadi isu sensitif karena melibatkan hak masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa. Saat ini, masyarakat menanti perkembangan lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa ini. Investigasi lebih dalam diperlukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum, baik dalam pengelolaan tanah maupun penggunaan anggaran desa. Selain itu, klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk Arsin, sangat dinantikan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. Polemik yang melibatkan kepala desa seperti ini dapat merusak kepercayaan masyarakat jika tidak diselesaikan secara adil dan terbuka. Arsin, sebagai kepala desa Kohot, kini berada di tengah sorotan akibat polemik pagar laut dan isu harta kekayaan. Meskipun ia mengklaim bahwa tanah tersebut memiliki sejarah penting bagi masyarakat, fakta bahwa tanah itu telah musnah akibat abrasi menjadi dasar pembatalan sertifikat oleh pihak berwenang. Di sisi lain, sorotan terhadap gaya hidup dan kekayaan Arsin menambah kompleksitas kasus ini. Kedepan, masyarakat berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan transparan dan adil, sehingga dapat menjadi pelajaran berharga dalam pengelolaan aset dan wewenang pemerintahan di tingkat desa.